Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih, anggota Rukun Santo Mikael maupun Bapak Ibu di mana saja berada. Pada malam hari ini kita bertemu kembali dalam pendalaman kitab suci dalam rangka bulan kitab suci nasional pada pertemuan yang keempat. Di mana subtema yang akan kita dalami pada malam hari ini adalah tentang Yesus sahabat bagi mereka yang bertobat. Ini adalah pertemuan kita yang terakhir, di mana kita sebelumnya sudah membahas tiga subtema, yaitu Yesus sebagai sahabat bagi orang yang putus asa. Minggu kedua kita mendalami tentang Yesus sebagai sahabat bagi orang yang kehilangan. Dan minggu ketiga kemarin kita mendalami tentang Yesus sahabat bagi orang yang menderita. Dan sekarang kita akan masuk pada subtema Yesus sahabat bagi orang yang bertobat. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih, sektor yang juga terdampak pandemi COVID-19 adalah keagamaan. Seperti yang kita alami, aktivitas beribadah, khususnya aktivitas liturgi di gereja dibatasi. Umat memang tetap bisa berpartisipasi melalui layar televisi atau streaming di channel YouTube. Namun banyak juga yang tidak bisa turut serta karena tidak memiliki sarana dan prasarana yang diperlukan. Situasi semacam ini tidak menutup kemungkinan membuat hidup doa dan ibadah umat menjadi suam-suam kuku, seperti jemaat di Laodikia dalam kitab Wahyu. Itu sebabnya kita perlu mendalami dan merenungkan sosok Yesus yang tampil sebagai sahabat bagi orang-orang yang bertobat, agar kita terdorong untuk terus-menerus mengupayakan pertobatan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, mari kita awali pertemuan kita pada malam hari ini dengan menyanyikan lagu pembukaan. Hanya debulah aku di alas kaki-Mu Tuhan, hauskan titik embun sabda penuh ampun. Tak layak aku tengada menatap wajah-Mu, namun tetap ku percaya Maha Rahim Engkau. Ampun seribu ampun, hapuskan dosa-dosaku, segunung sesal ini ku tunjuk padamu. Tak layak aku tengada menatap wajah-Mu, namun tetap ku percaya Maha Rahim Engkau. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam pertemuan keempat dan terakhir ini, kita diajak untuk mendalami, merenungkan, dan mencari pesan dari perikop dalam kitab Wahyu, yaitu Wahyu 3 ayat 14 sampai dengan 22, yang memuat surat Yohanes kepada jemaat di Laodikia. Surat ini kurang lebih relevan dengan situasi gereja dan masyarakat sekarang ini. Karena pandemi, sebagian umat Katolik bisa jadi mulai kehilangan semangat untuk menjadi murid dan saksi Kristus. Demikian pula hal dengan jemaat Laodikia dalam kitab Wahyu, yang tergoda untuk menjalani kehidupan sebagai murid Kristus secara suam-suam kuku. Melalui surat ini, kita diminta untuk menjalani hidup sebagai pengikut Kristus dengan penuh semangat dan dengan terus-menerus mengusahakan pertobatan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, mari kita sejenak merenungkan perjalanan hidup kita hingga saat ini, di mana kita sengaja ataupun tidak pasti ada berbuat satu kekeliruan, suatu kesalahan, bahkan dosa. Maka mari pada saat ini kita mengakui itu di hadapan Tuhan dengan kita bersama-sama berdoa doa tobat. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menuntun dan menggerakkan hati kami untuk merenungkan sabdamu. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami mampu memahami sabdamu yang Engkau sampaikan melalui bacaan dari kitab Wahyu pada pertemuan ini. Tuntunlah kami dalam merenungkan dan berbagi pengalaman, agar semangat iman kami dinyalakan kembali di masa yang sulit karena pandemi ini. Kami mohonkan ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita dengarkan bacaan kitab suci yang akan kita renungkan pada malam hari ini. Bacaan dari kitab Wahyu. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat dari Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih
supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa aku kasihi, ia aku tegur dan kuajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita selingi dengan lagu antar bacaan. Kasihanilah umat-Mu Tuhan, karena Maha Rahim Engkau, dan hapuskan dosa salah kami, karena darah Putra-Mu. Hati kami buatlah bersih, dan sanubari pun berseri, agar bersorak-sorai lidah kami mewartakan kasih-Mu. Kami bagai anak-anak hilang yang telah pergi dari-Mu. Padamu sekarang kami pulang dalam tobat yang penuh. Hati kami buatlah bersih, dan sanubari pun berseri, agar bersorak-sorai lidah kami mewartakan kasih-Mu. Bapak Ibu yang terkasih, tadi kita sudah mendengarkan bacaan yang akan kita dalami pada malam hari ini yang diambil dari kitab Wahyu tentang bagaimana jemaat di Laodikia yang didapati sedang dalam situasi hidup rohani yang suam-suam kuku. Nah, beberapa hal yang akan kita dalami dari bacaan tadi yaitu sebagai berikut. 1. Apa arti sebutan dan gelar Yesus Kristus sebagai Amin, saksi yang setia dan benar? Ya, apa arti sebutan dan gelar Yesus Kristus sebagai Amin atau saksi yang setia dan benar? Nanti kita akan menjelaskannya dalam penjelasan teks kitab suci. Kemudian yang kedua, apa yang dicelah oleh Yesus dari jemaat di Laodikia? Dan ketiga, apa yang membuat jemaat Laodikia bermentalitas suam-suam kuku? Dan yang terakhir, apa perintah Yesus bagi jemaat Laodikia setelah memberi mereka nasihat? Nah, keempat pertanyaan ini dapat kita jelaskan dalam teks-teks kitab suci sebagai berikut. Bapak Ibu yang terkasih, penjelasan dalam teks kitab suci tentang beberapa pertanyaan tadi akan saya jelaskan sebagai berikut. Nah, pertanyaan pertama tadi, apa arti sebutan dan gelar Yesus Kristus
sebagai amin, saksi yang setia dan benar. Penjelasannya sebagai berikut. Yesus yang memberi perintah untuk menulis dan mengirim surat kepada jemaat di Laodikia menyebut dirinya dengan gelar Amin, saksi yang setia dan benar. Kita bisa lihat dalam ayat 14. Nah, kata amin merupakan kata standar yang dipakai oleh orang Yahudi untuk mengakui kebenaran dari apa yang dikatakan oleh orang lain. Ungkapan saksi yang setia dan benar menegaskan kata amin sebelumnya. Dengan menyebut dirinya amin, saksi yang setia dan benar, Yesus menegaskan bahwa sabdanya sungguh-sungguh benar, serta dapat dipercaya dan diandalkan. Orang tidak perlu lagi berusaha mencari kebenaran yang lain, sebab kebenaran sudah ada di dalam Dia, dan segala kebijaksanaan, pengetahuan tersembunyi dalam dirinya. Sebutan dan gelar ini juga berimplikasi bahwa di hadapan Yesus, jemaat dituntut untuk berani melakukan introspeksi secara jujur, serta memperlihatkan keinginan yang serius dan tulus untuk mengubah hidup. Nah, pertanyaan yang kedua, apa yang dicelah oleh Yesus dari jemaat di Laodikia? Nah, kita lihat bagaimana penjelasan kitab suci tentang itu. Jemaat Laodikia dicelah oleh Yesus karena kurang bersemangat dalam hidup rohani dan puas dengan prestasi diri mereka sendiri. Kurangnya semangat rohani itu digambarkan dengan ungkapan suam-suam kuku, tidak dingin dan atau tidak panas. Ungkapan ini disoroti sebanyak 3 kali, yaitu dalam ayat 15 sampai 16. Untuk menggarisbawahi seriusnya persoalan hidup rohani jemaat Laodikia. Mereka tidak menjalani hidup sebagai pengikutnya secara total dan disiplin. Dengan celaan ini, Yesus menginginkan agar mereka menghayati iman dengan semangat yang bernyala-nyala. Itu sebabnya Yesus digambarkan serasa ingin muntah melihat kualitas rohani jemaat yang setengah-setengah. Nah, pertanyaan ketiga, apa yang membuat jemaat Laodikia bermentalitas suam-suam kuku? Penjelasan kitab suci mengatakan bahwa semangat suam-suam kuku jemaat Laodikia disebabkan karena mereka merasa mampu mencukupi diri sendiri dan cepat puas diri. Dengan harta dan kekayaan, mereka merasa hidupnya akan terjamin. Kita bisa lihat dalam ayat yang ke-17. Di sini tampak ada kontras yang tajam antara pernyataan jemaat dengan kenyataan yang sesungguhnya. Jemaat Laodikia membanggakan kekayaan dan percaya bahwa kekayaan itu memberikan jaminan hidup dan kebahagiaan. Karena itu, mereka tidak pernah berhenti berusaha menumpuk harta. Apa yang mereka miliki seolah-olah tidak pernah memberikan kepuasan, sehingga mereka menginginkan lebih lagi. Pertanyaan keempat, apa perintah Yesus bagi jemaat Laodikia setelah memberi mereka nasihat? Dijelaskan sebagai berikut. Yesus memberikan sebuah perintah tegas. Relakanlah hatimu dan bertobatlah. Relakan hati adalah perintah agar bersemangat
atau bernyala-nyala dalam semangat. Dengan kata-kata ini, Yesus mengajak jemaat Laodikia untuk berubah dari mentalitas suam-suam kuku. Mereka diminta untuk merelakan diri dipenuhi, dikuasai, dan digerakkan oleh Roh Kudus. Bertobatlah tidak hanya berarti perintah untuk mengubah sikap dan perilaku dari yang tidak baik di masa lampau menuju yang baik di masa depan, tetapi juga untuk mengubah cara berpikir. Orang perlu mengakui kesalahan di masa lampau atau sekarang. Setelah itu, miliki niat, rencana, dan strategi yang tepat untuk memperbaikinya di masa depan. Perubahan sikap dan perilaku harus didasari oleh perubahan cara berpikir dan cara pandang. Dengan kedua perintah ini, jemaat Laodikia diajak untuk mengubah cara berpikir mereka tentang kekayaan dan rasa percaya diri yang berlebihan. Dan rencana aksi nyata yang akan kita lakukan. Kita tidak bisa melakukan sharing seperti biasa, maka nanti saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan sharingnya. Kita di rumah coba menjawabnya dengan bersama-sama keluarga. Kita coba sharing-sharing pengalaman atau sharing kitab suci yang kita baca pada malam hari ini. Saya akan mulai dengan pertanyaan sharing. Ada 4 pertanyaan sharing yang akan kita lakukan, ya, Bapak Ibu yang terkasih. Pertama, apakah problem yang dihadapi oleh jemaat Laodikia juga aku atau kita alami sekarang ini? Tunjukkan secara konkret. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, apakah problem yang dihadapi oleh jemaat Laodikia juga kita alami? Nah, coba kita sharing bersama-sama. Apa tadi problem dari jemaat Laodikia? Mereka kurang bersemangat. Hidup rohani mereka dalam keadaan suam-suam kuku. Kenapa? Karena mereka puas dengan prestasi diri mereka sendiri. Mereka puas dengan apa yang mereka miliki, harta kekayaan, dan semua itu membuat hidup rohani mereka menjadi suam-suam kuku. Nah, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan keluarga kita? Apakah kita juga mengalami hal seperti itu? Nah, Bapak Ibu yang terkasih, masa pandemi ini memang membuat kita mengalami, ya, sempat mengalami mungkin suam-suam kuku, ya, ada yang mengalami suam-suam kuku, ada juga yang tetap bersemangat. Pandemi ini hampir 2 tahun membuat kita lebih banyak diam di rumah. Karena memang kita tidak bisa beraktivitas, tidak bisa bergaul dengan bebas, bahkan hidup keagamaan kita terhenti, hidup menggereja kita terhenti, pelayanan-pelayanan gereja terhenti. Meskipun ada saat di mana kita mulai bisa lagi hidup menggereja, bisa lagi beribadah dan lain sebagainya. Nah, iman kita berada di fase suam-suam kuku karena keadaan tadi, ya. Keadaan itu membuat kita juga jadi betah di rumah, ya, karena memang harus berada di rumah. Nah, pertanyaan kedua, dalam pengalaman hidupku, hidup kita, apakah nafsu serakah akan harta dan kekayaan mengikis iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan? Nah, apakah dalam pengalaman hidup kita harta kekayaan itu mengikis hidup beriman kita, bahkan kepercayaan kita kepada Tuhan? Nah, Bapak Ibu yang terkasih,
Semoga kita tidak masuk dalam golongan ini ya. Tidak seperti ini. Tetapi kita tidak bisa memungkiri bahwa ada orang yang merasa puas dengan hidupnya karena memiliki segalanya. Ya. Mereka hidupnya sangat nyaman, hidupnya terjamin, membuat mereka merasa, kadang-kadang mungkin mereka merasa tidak membutuhkan Tuhan, tidak perlu ke gereja, tidak perlu beribadah, tidak perlu berdoa, toh semua ada padanya, tidak kekurangan, mungkin untuk beberapa keturunan, harta berlimpah, hidup nyaman, semuanya dapat dinikmati, ya. Nah, mereka jauh dari hidup menggereja. Ada seperti itu. Tidak bisa kita pungkiri, yang ada di sekitar kita. Ada juga orang yang tanpa rasa bersalah dengan berbagai cara berbuat tidak adil dengan kehidupan orang lain. Karena merasa punya kuasa, punya segalanya, sehingga merasa berhak untuk berbuat semena-mena terhadap hidup orang lain. Nah, keadaan seperti ini ya adalah akibat dari keserakahan, akibat dari harta kekayaan yang berlimpah dan tidak tahu memanfaatkannya secara positif. Nah, itu mengikis iman dan kepercayaan mereka kepada Tuhan. Ada orang yang tidak peduli dengan penderitaan orang lain, tidak peka dengan kehidupan di sekitarnya, tidak ada bela rasa dalam hatinya, jauh dari kasih, tidak mau tahu, tidak ada keprihatinan dalam hidupnya. Ya, itu tadi karena nyaman. Nyaman dengan keadaannya, karena semuanya serba ada. Ya, sehingga hal itu membuat tidak ada empati dalam dirinya. Sehingga terkesan tidak peduli dengan orang lain. Toh hidupku nyaman. Untuk apa memikirkan orang lain? Ya. Toh semua yang kumiliki adalah hasil usahaku, sehasil upayaku, hasil kerja kerasku. Tidak menyadari bahwa ada campur tangan Tuhan di situ. Nah, karena merasa bahwa semua yang dimiliki adalah hasil dari usaha sendiri. Nah, mungkin kita ingat firman Tuhan yang mengatakan bahwa orang kaya susah masuk surga. Mungkin orang-orang ini termasuk di dalamnya ya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, pertanyaan yang ketiga, sejauh mana harta dan kekayaanku dapat berfungsi secara positif untuk mengembangkan hidup menggereja? Nah, ini kebalikan dari yang tadi, yang kedua. Kita juga tidak bisa menutup mata bahwa banyak orang kaya, banyak orang yang berlimpah harta bisa memanfaatkan hartanya secara positif dalam hidup menggereja, sehingga harta itu, kekayaan mereka itu bisa menjadi sarana dalam pertumbuhan iman mereka. Mereka tahu memanfaatkan apa yang mereka miliki secara positif, ya, membantu gereja, membantu orang-orang yang membutuhkan, menjadi donatur untuk pendidikan, menjadi donatur untuk orang-orang yang membutuhkan, menjadi donatur untuk pembangunan hidup beriman dalam gereja dan lain sebagainya. Banyak orang yang melakukan hal itu. Itu karena dia sadar bahwa harta yang dia miliki itu adalah pemberian dari Tuhan, bukan karena hasil usahanya sendiri. Kalau Tuhan tidak memberikan, tidak mungkinlah dia bisa memiliki semua itu. Ya, nah, orang-orang seperti ini sadar betul bagaimana dengan harta kekayaan, semua apa yang dia miliki. Dia sangat menyadarinya bahwa itu semua adalah pemberian dan karena belas kasih Tuhan. Sehingga dengan demikian dia juga tahu bagaimana cara memanfaatkan harta miliknya untuk kehidupan orang lain, untuk membantu orang lain. Dia sadar bahwa dari semua harta miliknya ada titipan Tuhan untuk dibagikan kepada orang lain, untuk dimanfaatkan untuk pertumbuhan iman,
untuk perkembangan gereja, untuk perkembangan umat beriman. Sehingga dia dengan murah hati, dengan penuh kasih, mau dengan rela dan ikhlas berbagi dengan sesama. Bapak Ibu, kita melangkah pada pertanyaan yang keempat. Selama masa krisis karena pandemi COVID ini, apakah kita mengalami kemunduran dalam hidup rohani sehingga terjangkit virus suam-suam kuku? Nah, ini terkait dengan pertanyaan pertama tadi ya. Apakah kita mengalami hidup rohani kita dalam keadaan suam-suam kuku sehubungan dengan pandemi? Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ini semua berpulang kepada kita masing-masing. Kita coba introspeksi diri, coba kita melihat diri kita, bagaimana kehidupan beriman kita sejak pandemi ini yang sudah hampir 2 tahun ya melanda negeri dan dunia, dan bagaimana kehidupan beriman kita, bagaimana kehidupan rohani kita selama hampir 2 tahun ini. Kita pasti mengalami saat dimana merasa hidup rohani kita terganggu karena keadaan yang ada. Ya, tadinya kita setiap minggu rajin ke gereja, tiba-tiba harus terhenti. Kemudian hidup doa-doa kita, ibadah-ibadah rukun kita terhenti. Sudah hampir 2 tahun kita tidak pernah ibadah, kita tidak pernah bertemu. Ada kerinduan dalam diri kita, namun tidak bisa berbuat apa-apa karena keadaan. Semua pelayanan-pelayanan di gereja terhenti karena keadaan. Dan semua itu mungkin membuat kita menjadi mengalami hidup yang kadang-kadang tidak optimis ya, kadang-kadang putus asa. Kenapa akhirnya hidup beriman kita juga terganggu. Mungkin kita menjadi malas ya, menjadi malas berdoa, menjadi malas buka kitab suci karena keadaan yang ada, dimana kita harus mengikutinya. Kalau kita ingin atau ada kerinduan untuk mengikuti perayaan Ekaristi, kita bisa mengikuti secara live streaming bagi kita yang bisa punya sarana, punya fasilitas untuk bisa mengikutinya. Ya, ada yang tidak bisa mengikuti meski dengan misa live streaming karena itu tadi terbatas pada sarana dan prasarana. Dan itu juga membuat mereka pasti merasa tidak nyaman dengan kehidupan rohani mereka, merasa terganggu, sehingga kadang-kadang membuat putus asa ya. Kapan ini berakhir? Nah, Bapak Ibu yang terkasih, dan keadaan ini tidak membuat kita untuk berusaha membangun hidup rohani kita ya. Kita terlena, misalnya kita membangkitkan hidup doa kita, semakin giat dalam doa yang bisa kita lakukan di rumah dan di mana saja, kapan saja. Membaca kitab suci, tidak ada yang berminat membaca kitab suci, bahkan untuk memegang kitab sucinya, membuka-bukanya, semua itu tidak membawa kerinduan untuk membuka kitab suci. Padahal kitab suci kita ada, tinggal berdebu di lemari, tidak pernah dibuka ya. Bapak Ibu yang terkasih, demikian beberapa pertanyaan-pertanyaan sharing yang kita sudah lakukan, dan mudah-mudahan kita menemukan jalan untuk bisa kembali bangkit ya, untuk bisa keluar dari hidup rohani yang suam-suam kuku seperti jemaat di Laodikia. Semoga kita bisa bangkit kembali dan kita mulai mempersiapkan diri kita untuk kembali ke gereja mengikuti perayaan Ekaristi secara tatap muka. Nah, yang kelima, aksi nyata. Apa aksi nyata yang akan kita lakukan dalam 1 minggu ke depan agar virus suam-suam kuku tidak menyebar dan melumpuhkan hidup rohani kita? Nah, saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita merencanakan sesuatu
sebagai aksi nyata untuk diri kita, keluarga, dalam seminggu ke depan ini, bahkan seterusnya. Kita mencoba apa yang bisa kita lakukan untuk membangkitkan kembali hidup rohani kita yang sempat suam-suam kuku. Jangan sampai kita mengalami kelumpuhan rohani, ya. Jangan sampai kita hidup dalam kelumpuhan rohani. Kita harus bangkit. Nah, ada beberapa hal yang saya ambil sebagai sesuatu yang bisa kita lakukan sebagai aksi nyata untuk membangkitkan kembali semangat hidup rohani kita. Ya, contohnya kita bisa lakukan. Nah, ya, supaya jangan sampai kita berada di suasana suam-suam kuku terus. Beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk membangkitkan hidup rohani dan khususnya hidup menggereja kita. Misalnya, di saat kita merasa sehat, ya, dan kita sudah vaksin, kemudian kita betul-betul mengerti dengan protokol kesehatan yang baik dan percaya bahwa Tuhan akan menjaga dan melindungi, maka mari kita kembali untuk mengikuti perayaan Ekaristi setiap hari Minggu atau hari Sabtu di gereja. Nah, apalagi yang bisa kita lakukan dikala kita sakit, kurang sehat, para lansia dan anak-anak? Ikutilah misa live streaming secara rutin setiap hari Minggu atau hari Sabtu. Dan ikuti misa live streaming itu secara benar. Mengapa saya menekankan secara benar? Artinya begini, banyak orang yang mengikuti misa live streaming seperti menonton misa. Kenapa saya katakan menonton misa? Karena tidak menyiapkan diri dengan baik. Seharusnya kita mempersiapkan diri sama seperti kalau kita mau pergi mengikuti perayaan Ekaristi di gereja. Berpakaian yang layak, berpakaian yang pantas. Kemudian kita ciptakan suasana dan keadaan tempat yang betul-betul bagus untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Kita menyiapkan meja altar, kita siapkan lilin, kita siapkan salib, dan kita mulai mengikuti perayaan Ekaristi sama seperti kalau kita mengikuti perayaan Ekaristi di gereja. Bedanya hanya bahwa kita melakukannya di rumah dan secara live streaming. Kemudian apalagi yang bisa kita lakukan? Mari kita setia dalam berdoa, tingkatkan hidup rohani kita dengan lebih bertekun dalam doa, mendoakan orang-orang yang menderita, orang-orang yang sakit. Begitu banyak orang yang butuh untuk didoakan. Bukan hanya mendoakan diri sendiri, ya. Mari kita menjadi pendoa, mendoakan orang-orang yang menderita hidupnya. Apalagi yang bisa kita lakukan? Kita bisa membuka Alkitab kita, atau mari mendengarkan Tuhan berfirman dalam sabdanya dalam kitab suci. Ya, banyak. Kalau kita tidak bisa membuka itu, ada renungan-renungan, buku-buku renungan. Mari kita mencoba bersahabat dengan Tuhan melalui kita mendengarkan firman-Nya, membaca firman-Nya. Bapak Ibu, bagi yang belum vaksin, berusahalah untuk segera vaksin demi kebaikan diri sendiri, keluarga, dan orang lain. Karena vaksin adalah salah satu cara untuk terlindungi dari COVID. Nah, pandemi ini seharusnya lebih mendekatkan kita kepada Tuhan melalui peningkatan hidup rohani kita. Karena Bapak Ibu, tidak ada yang dapat menolong kita dari pandemi ini kecuali kemurahan dan belas kasih Tuhan. Karenanya kita perlu merelakan hati dan bertobat. Kita perlu memperbaiki diri dan hidup rohani kita agar semakin baik dan berkenan kepada Tuhan. Bukankah Tuhan adalah sahabat kita dalam perjalanan hidup ini? Tuhan tidak akan membiarkan kita dalam penderitaan terus-menerus. Kita percaya semua ini akan berlalu, dan semoga kita menjadi salah satu dari mereka yang akan menikmati sukacita di mana kita bisa hidup normal lagi
bebas beraktivitas, dan hidup menggereja. Kita berharap kita akan tiba di masa itu bersama-sama. Semoga demikian. Bapak Ibu yang terkasih, itulah tadi sharing kitab suci yang kita lakukan. Kemudian beberapa aksi nyata yang bisa kita lakukan untuk membangkitkan hidup rohani kita agar tidak suam-suam kukuh. Banyak kesempatan Tuhan berikan kepada kita untuk memperbaiki hidup, untuk kita kembali bertobat agar hidup kita berkenan kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu, kita akan masuk pada doa umat. Mari kita panjatkan doa-doa kita dan mohon rahmat Tuhan. Semoga Tuhan berkenan mendengarkan doa-doa kita dan mengabulkannya. Mari kita berdoa. Kita berdoa bagi mereka dan kita yang berputus asa karena pandemi ini. Ya Bapa, berkatilah kami semua yang mengalami keputusasaan karena pandemi ini. Semoga kami kembali bangkit dan percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama kami dalam menapaki hidup ini. Sebab Engkaulah adalah sahabat kami yang selalu siap menolong dan melindungi kami. Seperti Engkau berkata ya Bapa, jangan takut, aku ini, tenanglah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa bagi mereka yang kehilangan. Ya Bapa, begitu banyak orang kehilangan berbagai hal dalam hidup mereka karena pandemi ini. Kehilangan pekerjaan, kehilangan sumber-sumber penopang kehidupan, kehilangan orang-orang yang dicintai, sahabat, teman, orang tua, anak-anak, saudara, kehilangan sukacita, di mana semua itu membuat hidup terasa berat dan tak berdaya. Namun kami tetap percaya bahwa Engkau, Allah yang Maha Pengasih, tidak akan meninggalkan kami sendirian dalam pencobaan ini. Engkau pasti menolong kami, karena Engkau adalah sahabat kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa bagi mereka yang menderita. Ya Bapa, begitu banyak orang yang menderita karena pandemi ini. Menderita karena terpapar, menderita karena kena pemutusan hubungan kerja dan tidak bisa bekerja lagi, semakin miskin. Tuhan, tolonglah kami agar bisa bangkit kembali menapaki hidup ini. Gerakkanlah juga hati kami dan semua orang yang punya kelebihan-kelebihan, kemampuan secara finansial untuk membantu mereka yang membutuhkan. Semoga kami selalu ingat akan firman-Mu. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa-bangsa di dunia. Ya Bapa, anugerahkanlah kebijaksanaan dan kemampuan kepada para pemimpin bangsa-bangsa di dunia. Semoga dapat menemukan solusi yang tepat dalam menangani pandemi ini, sehingga pandemi ini boleh segera berakhir. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi pemimpin gereja kami. Ya Bapa, pimpinlah pemimpin gereja kami dari paus, para uskup, para imam, biarawan-biarawati, para pelayan-pelayan sabda-Mu, agar mampu memberikan contoh dan teladan hidup yang baik dan benar dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah pandemi ini, agar umat semakin diteguhkan dan tidak suam-suam kukuh dalam hidup beriman mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita berdoa bagi kita semua. Ya Bapa,
Berkatilah kami semua umat-Mu agar tetap bersemangat dalam menggereja. Bantulah kami dalam meningkatkan hidup rohani kami agar tidak suam-suam kuku. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah doa-doa kami ya Bapa, kabulkanlah doa kami ini yang kami bawa kepadamu melalui perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, Allah kami kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita satukan seluruh doa-doa dan permohonan kita dengan kita berdoa, doa Bapa kami dan salam Maria serta kemuliaan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, mari kita tutup ibadah pendalaman kitab suci kita pada malam hari ini dan kita berdoa doa penutup. Allah Bapa sumber kasih sejati, puji syukur kepadamu karena Engkau telah membuka hati dan pikiran kami dalam pertemuan ini. Tuntunlah kami dengan kebijaksanaan-Mu, agar kami mampu mendengar Engkau yang mengetuk pintu lewat sabda-Mu, dan mampukanlah kami untuk melakukan pertobatan secara terus-menerus. Doa ini kami panjatkan kepadamu dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita siapkan hati untuk kita menerima berkat. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian selesailah seluruh rangkaian pendalaman kitab suci kita pada bulan kitab suci nasional ini. Syukur kepada Allah. Mari kita pergi, kita diutus. Amin. Kita tutup dengan lagu penutup. O rahmat yang mengagumkan, penolong hidupku, ku telah sesat, didapatkan, ku buta pun sembuh, ku dapat janji yang teguh, ku harap sabdanya, dan Tuhanlah perisaiku.
terang.